Oke, sip. Terima kasih. Kenalin diri dulu dong. Halo minasan, nama aku Intan Nuraini. Aku dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang dan aku angkatan 2024. Oke. Oh, Ichinese ya. Hai. Intan, makasih hari ini ya. Jadi hari ini saya wawancara Intan karena pengen tahu nih, kenapa sih Intan masuk ke Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang? Kira-kira kenapa tuh? Saya masuk Prodi dan Bahasa Kebudayaan Jepang tuh karena di SMA saya pernah ada mata pelajaran bahasa Jepang. Jadi dan menurut saya saat SMA tuh kayak saya nyambung, saya masuk sama mata pelajarannya dan emang paling tinggi juga nilainya, selalu kayak 90 ke atas. Oke. Berarti bisa nikmatin pembelajarannya waktu itu ya. Oke. Jadi dari situ mutusin mau lanjut deh kayaknya gitu. Iya, mau lanjut ke sastra Jepang aja. Oke. Soalnya kayak kalau misal ke matematika gitu-gitu kurang. Oke, sip. Terus udah belajar 2 semester ya kira-kira. Kira-kira itu gimana tuh kesannya selama ini? Kalau untuk semester 1 menurut saya itu lumayan gampang ya karena materinya sama kayak yang diajarin pas SMA. Iya. Jadi saya bisa ngikutin dengan mudah. Tapi kalau untuk semester 2 kan karena memang banyak kotoba yang baru yang belum pernah dipelajarin saat SMA. Jadi saya mungkin agak kesulitan sama ya sebenarnya nggak terlalu kesulitan juga sih karena gampang untuk dihafalnya juga. Oke. Sip. Berarti pas semester 1 tuh ya masih bisa ngikutin lah ya kurang bisa lebih. Pas semester 2 agak berat gitu ya, Ya sedikit udah ya. lumayan takut ketinggalan. Emang 1 tahun ini pelajarannya apa aja sih? Mungkin ada yang nonton yang belum tahu nih belajar apa sih di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang itu, bisa kasih tahu nggak apa aja? Yang pertama pastinya di sastra Jepang itu ada mata kuliah penerapan atau tata bahasa Jepang. Terus ada kanji sama chokai dokai. Chokai dokai itu kayak pendengaran sama menyimak. Doka itu baca gitu ya? Dokai itu baca, chokai itu mendengar. Oke. Sip. Dari semua mata kuliah yang udah diambil nih 1 tahun ini, apa yang paling susah? Menurut saya sih kan kalau orang-orang mungkin bilangnya kanji ya. Tapi kalau kanji menurut saya lumayan susah, tapi lebih susah di tata bahasanya sih. Iya. Paling susah ya itu ya, banyak banget ya. Iya, banyak kotoba sama partikel-partikelnya. Oke. Terus kemarin ikut JLPT gak? Ikut sensei. Level? Aku N5. N5. Terus kira-kira gimana kemarin? Kemarin sebenarnya agak sayang ya ternyata soalnya gampang teman-teman. Jadi menurut saya kalau misalnya kalian sudah belajar 2 semester di kuliah langsung ambil N4 aja. Berarti kemarin itu sayang karena terlalu gampang gitu ya. Iya, sensei. Jadi mendingan ikut N4 aja ya gitu ya. Jadi kemungkinan lulus besar banget dong kali ini. Amin, semoga memang lulus ya. Saya percaya diri. Oke. Nanti berarti Desember N4 dong? Niatnya insya Allah ikutnya kayak gitu. Oke. Sip. Terima kasih. Terus saya juga memperhatikan Intan ini sering ikut Koryukai online ya. Hai sensei. Agak jarang sih mahasiswa semester 1-2 yang aktif gitu ikut Koryukai ya. Kenapa tuh mutusin buat ikut Koryukai online? Karena menurut saya lumayan bisa untuk berbicara ke depan publik kayak gini, jadi nggak grogi atau nggak takut sama sekali, dan emang ada pengalaman juga sebelumnya kayak bekerja sebagai barista atau sales promotion girl di event PRJ Pekan Raya Jakarta. Oke. Jadi ya Udah kemampuan biasa saya ya? emang Ngobrol sama orang. ya kemampuan saya emang di berbicara sama orang-orang. Oke. Iya. Ini kan mungkin ada temennya yang pengen ikut tapi malu-malu. Ada nggak sih tips buat teman-temannya di angkatan 2024 yang mau ikut Koryukai tapi malu gitu, ada nggak? Ada, mungkin kalau misalnya memang mau ikut nggak apa-apa ikut aja karena orang Jepangnya nanti pun akan memberitahu kalau misalnya kita salah dalam penyebutan bahasa Jepang, misalnya ngomongnya bahasa Jepangnya salah, nanti akan dibenerin. Mereka nggak marah sama sekali, malah mereka sportif gitu, dan merekanya juga kan belajar bahasa Indonesia, jadi kita nggak perlu takut kalau misalnya kemampuan bahasa Jepangnya masih kurang nih, karena saya pun memang masih kurang kan, nggak terlalu bisa untuk berbicara kaiwa. Jadi saya kalau misalnya jadi moderator masih pakai bahasa Indonesia. Oke.
Oke, jadi nggak begitu serius banget gitu Iya, ya? nggak begitu serius dan nggak begitu mentingin kalian harus bisa bahasa Jepang. Oke, dari Koryukai selama yang diikuti sama Intan, apa sih yang paling susah? Bagian apa yang paling susah? Ada nggak kendala gitu? Mungkin kendalanya kalau aku kan pernah jadi peserta sekali ya, terus sisanya jadi moderator. Pas jadi peserta itu gampang-gampang aja karena kita kan pakai bahasa Indonesia dan nanti moderatornya waktu itu saya bisa ditranslatein gitu, jadi saya ngerti karena orang Jepangnya banyak gunain bahasa Jepang. Tapi kalau misalnya jadi moderator itu lumayan susah sih menurut saya karena kadang kan kita nggak bisa tahu ya kelompok kita siapa aja dari orang Jepangnya. Takutnya orang Jepangnya itu nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, jadi kita kebingungan dia ngomong apa sebagai moderator gitu. Tapi kemarin waktu Koryukai terakhir itu orang Jepangnya yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ditranslatein gitu sama orang Jepang yang bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi saya juga ikut ngobrol, jadi nggak terlalu susah tapi susah. Tapi bisa saling bantu sebenarnya. Bantu saling support. Jadi buat yang mau ikut Koryukai tapi takut, nah ini nggak usah terlalu khawatir ya, karena saling bantu di situ ya. Oke, sip Intan, makasih banyak atas waktunya hari ini. Ya, makasih banyak juga Sensei, sama-sama. Bye bye.